Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ya, sebelum belajar pada hari ini, akan baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya pada kelasnya. Saya persilahkan untuk memimpin doa dan salam. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat tempat, gerak. Oke, Pak, 11 IP1 bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Alhamdulillah, harus semangat ketawa. Sebelum kita mulai ya, coba dicek dulu nih, kita kondisikan kelas kita. Kalau ada sampah di bawahnya tuh ada sampah tuh. Kanan kirinya ada sampah, bisa diambil ya, dibersihkan. Yang meja kursinya masih berantakan, kita rapikan dulu supaya kalian belajarnya nyaman. Dan untuk buku pelajarannya, buku tulisnya dipersiapkan. Oke, sebelum kita mulai nih pembelajaran kita, walaupun masih pagi ya, Bapak akan mengadakan SBT ya. Walaupun masih pagi, kita coba SBT dulu ya. Nama SBT-nya tepuk konsentrasi ya, tepuk konsentrasi. Nah, jadi cara bermainnya itu seperti ini. Konsentrasi dimulai dari Dika. Dari Dika ya. Baru dilanjutin misalkan nih ke Ikna. Dika, Ikna, Teke, seperti itu ya. Lanjut gitu ya. Oke. Jadi harus konsen ya. Jangan sampai bingung mau nyebut siapa ataupun salah sebut nama. Oke. Berdiri semuanya. Konsentrasi dimulai dari Dava. Ikna Gita Ayah Damai Okta Okta maju. Ayo Okta maju. Lagi. Okta yang pimpin. Konsentrasi dimulai dari Okta Devina Cece Damai Awa Dinda Tia Caca Dinda Bian Dakar Salsa Masifah Lia maju. Oke. Duduk lagi. Oke. Hari ini kelas IP1 ada yang tidak hadir. Oh, ini sakit. Hari ini kita tidak menggunakan MC proyektor lagi ya. Kebetulan TU-nya belum datang. Jadi bisa kalian buka materi yang sudah saya bagikan ya. Dibuka PowerPoint ini aja. Untuk yang materi aja sudah saya berikan juga ya. Jadi sekarang kalian buka PowerPoint-nya. Perhatikan ke depan. Nah, kita samakan dulu persepsi kita nih terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Di slide kedua. Ya, perhatikan ya, bisa di HP kalian ataupun di laptop yang saya pegang. Di sini ada gambar ya. Gambar apa nih kira-kira? Gambar sidang, benar. Kemudian ada pertanyaan nih. Apakah kamu tahu, sebelum lebih jauh, ada baiknya jika kamu memahami dulu di manakah pusat pemerintahan Indonesia saat ini? Di mana? Di Jakarta. Apakah dasar negara Republik Indonesia? Pancasila. Apakah jumlah provinsi di Indonesia selalu tetap? Tidak ya? Selalu ada perkembangan ya?
Kemudian bagaimana negara Indonesia pertama kali dibentuk? Ada yang sudah tahu? Belum? Itu yang akan kita pelajari pada hari ini, terkait dengan terbentuknya pemerintahan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari materi terbentuknya pemerintahan dan NKRI ya, itu sesuai dengan yang buku kita pegang ya, ada 6 pembahasan nih yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama itu ada pengesahan undang-undang dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian pembentukan departemen dan pemerintahan daerah, pembentukan badan-badan negara, pembentukan kabinet, pembentukan berbagai partai politik, dan lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Nah, jadi itulah 6 topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Adapun tujuan pembelajaran ya pada hari ini, yang pertama nih, sesuai dengan fase kalian ya, fase F, kelas 11. Ini peserta didik di kelas mampu mengembangkan konsep dasar sejarah untuk mengkaji peristiwa sejarah dalam dimensi manusia, ruang, dan waktu. Kemudian melalui literasi, diskusi, dan penyelidikan berbasis pembuatan proyek. Secara kolaboratif, peserta didik mampu menjelaskan berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik di kelas 11 IPS 1 ya, ini melalui diskusi kelompok dan metode project based learning mampu melaksanakan diskusi dalam pembuatan proyek mengenai terbentuknya pemerintahan dan NKRI dengan baik, memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian mengkomunikasikannya dalam bentuk lisan, tulisan, atau media lain seperti Canva ya, TikTok, dan lain sebagainya. Selain itu, kalian juga diharapkan mampu menggunakan keterampilan sejarah untuk menganalisis dan mengevaluasi peristiwa sejarah. Nah, jadi itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, terkait dengan 6 topik ya pembahasan kita pada hari ini, ada alurnya nih, alur tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu mengidentifikasi upaya-upaya terbentuknya pemerintahan dan NKRI, kemudian menganalisis kontribusi dan kolaborasi di antara berbagai suku, agama, ras, dan golongan dalam pengesahan undang-undang dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian menganalisis kontribusi dalam pembentukan wilayah dan pembentukan kementerian, kemudian pembentukan badan-badan negara, ya, kemudian mengidentifikasi nih peran tokoh dalam rangka pembentukan pemerintahan Indonesia. Dan yang terakhir ya, alur tujuan perjalanan kita itu menjabarkan peristiwa yang terjadi saat lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Nah, kemudian untuk model pembelajarannya ya, yang akan kita lakukan pada hari ini itu menggunakan model pembelajaran project ya. Kalau yang kemarin itu kita menggunakan problem, pemecahan masalah, tapi untuk yang kali ini ya, itu kita menggunakan project. Jadi kita dari materi yang kita sudah berikan ya, yang akan saya berikan nanti, kalian bisa membuat sebuah project, baik itu berbentuk infografis ya, ataupun video, baik itu video vlog atau video pembelajaran. Itu kalian kemas sesuai dengan kreativitas, kemampuan, pemahaman kalian ya terkait dengan materi yang saya berikan. Jadi kalian kembangkan daya pikir kritis kalian, kreativitas kalian dalam pembelajaran ini. Kemudian pendekatannya ya, itu kita akan menggunakan pendekatan teaching and retrieval ya, TARL. Jadi pendekatannya ya, itu tujuannya adalah kita belajar itu sesuai dengan fase kalian, sesuai dengan pemahaman kalian ya. Jadi dari materi yang saya berikan, kalian kuasai materi itu sesuai dengan pemahaman kalian. Oke. Kemudian metodenya itu menggunakan metode diskusi, pembuatan proyek, kemudian kalian presentasikan. Jelas ya? Nah, untuk pembagian kelompoknya sesuai dengan 6 tema yang kita pelajari sudah ada di PowerPoint. Bisa kalian cek siapa anggota kelompoknya dan bisa kalian bergabung dengan anggota kelompoknya sekarang dulu. Ini kelompoknya ya. Bisa. Krisna di mana kelompoknya? Ini. Reza. Kelompok kamu mana? Buka loh nama kelompoknya. Krisna.
itu sesuai dengan temanya masing-masing ya. Misalkan kelompok 6 berarti mengerjakan tema yang nomor 6 dan seterusnya. Perlu saya jelaskan sedikit ya terkait dengan pelajaran kita pada hari ini ya. Jadi terkait dengan terbentuknya pemerintahan ya dan NKRI diawali dulu dengan disahkannya undang-undang ya. Kemudian dipilihlah presiden dan wakil presiden pada saat itu juga ya. Dan itu menjadi pemilihan pertama yang dipilih langsung oleh PPKI ya. Kemudian terbentuklah kabinet. Kabinet pertama itu para menterinya bertanggung jawab kepada presiden, makanya dikenal dengan istilah presidensial ya. Kalian perhatikan nih, karena Bapak akan memberikan asesmen pengetahuan awal ya. Kemudian terkait dengan pembentukan badan-badan negara, itu dibentuklah KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang berpusat di Jakarta ya. Jadi tujuan dibentuknya KNIP ini untuk membantu presiden dan wakil presiden dalam menjalankan pemerintahannya. KNIP juga diberi wewenang legislatif ya, sebelum dibentuknya DPR dan MPR. Akhirnya TNI ya, itu begitu banyak peristiwa ya ataupun proses dalam terbentuknya TNI ini. Diawali dengan BKR ya, Badan Keamanan Rakyat, kemudian TKR, kemudian jadi lagi TRI, Tentara Republik Indonesia, barulah berganti menjadi TNI ya. Nah, itulah cuplikan sedikit ya terkait dengan materi kita pada hari ini. Jadi Bapak beri kalian kesempatan untuk mengerjakan asesmen diagnostik pengetahuan awal yang sudah Bapak share linknya ya. Kalian kerjakan, itu dalam pengerjaannya hanya kalian pilih jawaban yang benar ataupun salah. Nah, jadi kalian buka linknya, bisa kalian kerjakan sekarang. Yang mana? Ini kan Pak, ini. Bukan tuh. Ini. Udah jelas kan? Ya kan yang pertama kan melaksanakan sidang untuk mengesahkan UUD dan pemilihan presiden. Kemudian kedua Semangat kalian bertiga. Sama siapa? Oke, Oli. Udah. Kalian bener berapa coba? Sama provinsi. Oke, dalam pembuatan proyeknya ya, sesuai dengan pendekatan pembelajaran kita ya, pendekatan teaching and revival ya, sesuai dengan pemahaman kalian, dengan fase kalian, kalian buat proyeknya. Bapak beri keleluasan, bisa kalian menggunakan infografis dari Canva ya, bisa menggunakan video ya, bisa video vlog, video pembelajaran, baik itu dari TikTok dan lain sebagainya. Jadi kalian kembangkan dengan kemampuan kreativitas dan pemahaman kalian terkait dengan materi yang ada di kelompok kalian sesuai dengan temanya masing-masing. Paham ya? Oke, bisa dimulai. KNIP ya. Nah, jadi tujuan KNIP ini kalian paparkan nih nanti. Tujuannya itu untuk membantu presiden dan wakil presiden ya, karena kan belum ada nih lembaga yang mewadahi berbagai macam aspirasi dari rakyat, benar kan? Karena kita baru merdeka, makanya dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, itu tujuannya. Kemudian diadakanlah sidang tanggal 16 Oktober yang dibahas itu yang pertama, KNIP ini pengen minta nih dengan presiden dan wakil presiden untuk diberi kebijakan legislatif
karena belum ada MPR dan DPR. Jadi gimana nih, sementara PNIP dulu yang handle-nya, yang ngurusnya. Kemudian datang lagi usulan dari jauh-jauh nih dari PNIP ini. Ada juga kan maklumat dari Muhammad Hatta yang menyetujui dibentuknya BPKNIP dan menyetujui KNIP ini diberi kebijakan ataupun wewenang legislatif. Ya. Nanti dipaparin pas presentasinya kayak gitu coba. Nanti bapak tanya gitu ya. Yang ini tuh apa coba? Kementerian. Jadi kata lain departemen itu kementerian. Tahu kan Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Pertahanan, nah jadi ini nih yang ngusulin pemimpinnya itu Iskandar Dinata, ya. Bapak Iskandar Dinata ini yaitu diberi tugas untuk membagi wilayah Indonesia, ya. Jadi dibagi ke 8 wilayah. Nanti kalian paparin jadi presentasi. Kemudian Soekarno juga nyuruh Ahmad Subarjo ngebuat panitia kecil. Tujuannya itu ngebuat departemen kementerian tadi, ya. Ada 12 kementerian, benar nggak? Nah, ada Kementerian Pertahanan, kemudian apalagi itu? Luar negeri, kehakiman, dalam negeri, pengajaran sosial. Nah, itu. Nih, biar kalian presentasi nanti kalian langsung jelasin aja. Kabinet ini terdiri dari beberapa macam kabinet, ya. Kemudian bentuknya tadi kan ini pemilihan umum pemilihan penegasan. Misalkan nih mereka berdua ini dari hubungan awal menyalon presiden, terus kata dulu sah pemilihan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi kami mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan presiden serta wakil presiden. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Mas Iva. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI menggelar sidang pada tanggal 18, 19, dan 20 Agustus 1945. Sidang ini merupakan sidang lanjutan dari sidang sebelumnya oleh BPI PKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang telah membahas dan menghasilkan rancangan undang-undang dasar. Kemudian yang seperti yang sudah kita ketahui, sidang PPKI ini diselenggarakan dalam waktu 3 hari, yaitu pada tanggal 18 Agustus, 19 Agustus, dan 22 Agustus. Kalau tanggal 18 Agustusnya ini mengesahkan UUD 1945 dan juga memilih wakil presiden dan presidennya. Kalau di hari keduanya ini, mereka ini melakukan pembentukan kementerian dan juga melakukan pembagian wilayah. Di mana pembentukan kementeriannya itu ada Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pengajaran, Menteri Penerangan, dan juga pembagian wilayah negara yang seperti sudah kita ketahui bahwa negara Indonesia pada saat awal merdeka tersebut hanya memiliki 8 provinsi, yaitu ada Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, dan juga Sumatera. Dan juga di hari ketiganya mereka melakukan pembentukan 3 badan, yaitu ada KNI, Komisi Nasional Indonesia, PNI, Partai Nasional Indonesia, dan juga BKN, Badan Keamanan Rakyat. Seperti yang sudah diketahui bahwa kelompok kami mendapatkan materi mengenai hari pertama, yaitu mengesahkan UUD 1945 dan juga memilih presiden dan wakil presiden. Langsung saja masuk ke dalam penjelasannya. Hari pertama diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945, di mana dalam sidang PPKI ini menghasilkan beberapa hal. Yang pertama adalah mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua adalah memilih presiden dan juga wakil presiden, di mana pada saat melakukan pemilihan presiden dan wakil presidennya. Kemudian dari materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman sekalian, akan saya tarik dari kesimpulannya. Jadi perubahan-perubahan tersebut itu terjadi karena tokoh-tokoh Indonesia yang beragama Kristen itu mengajukan keberatan terhadap rumusan lama yang terlalu bercorak Islam. Nah, untuk menjaga persatuan bangsa nih, tokoh-tokoh Islam di Indonesia ini mengubah rumusan lama tersebut
menjadi rumusan baru yang lebih universal. Nah, sebelumnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu kan menjadi pencalonan presiden dan wakil presiden atas usulnya Otto Iskandar Dinata. Nah, pemilihan secara aklamasi ini juga diusulkan oleh Otto Iskandar Dinata. Saya masih pada Hatta bahwa di Indonesia itu pemeluk agamanya bukan cuma Islam, ya. Jadi mau kata Muhammad Hatta, kalau kita pakai rumusan yang mayoritas berkaitan dengan Islam, bagaimana nasib Indonesia di bagian timur? Ya, karena di situ begitu banyak penganut ajaran agama Kristen. Ya, jadi digantilah rumusan pembukaan, ya, itu menjadi ketuhanan ya Maha Esa. Jadi seluruh penganut ajaran agama yang ada di Indonesia, ya, bukan hanya Islam, itu masuk, ya, bisa menerima dari rumusan pembukaan undang-undang ini. Lalu menjadi presiden itu langsung memerintahkan Otto Iskandar Dinata untuk membuat panitia kecil, ya, berjumlah 9 orang. Otto Iskandar Dinata menjadi ketuanya, ya. Kemudian diperintahlah Otto Iskandar Dinata untuk membagi wilayah Indonesia, ya, ke dalam beberapa wilayah yang akan dijelaskan oleh kelompok 2. Pada kelompok 2 saya persilakan untuk presentasi. Jadi Soekarno, ya, itu memerintahkan Otto Iskandar Dinata membentuk wilayah Indonesia, ya, ke dalam beberapa wilayah. Ada berapa wilayah? 8. Jadi kalian ingat nih, provinsi pertama di Indonesia berjumlah 8 provinsi, ya. Kemudian sudah dibentuk nih oleh Otto Iskandar Dinata. Kemudian selain itu juga Soekarno ini memerintahkan Ahmad Subarjo membentuk departemen atau kementerian yang ada di Indonesia. Ada 12 kementerian, ya, yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 tadi, seperti ada Kementerian Pertahanan, Sosial, ya, kemudian Kementerian Luar Negeri, Dalam Negeri, ya. Pada tanggal 16 Oktober 1945, KNIP ini melaksanakan sidang di mana KNIP mengusulkan agar diberikan hak legislatif selama MPR dan DPR belum terbentuk. Selain itu, Syahrir dan Amir Syarifuddin mengusulkan adanya BPKNIP atau Badan Pekerja KNIP yang diketuai oleh Sultan Syahrir untuk mengerjakan tugas operasional dari KNIP. KNIP dulu yang mengurusnya, yang menghandle-nya, ya. Kemudian kata Sultan Syahrir juga di sidang itu mengusulkan kalau KNIP mau dapat kekuasaan legislatif, saya mengusulkan gimana kalau kita bentuk juga BPKNIP, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Tujuannya untuk BPKNIP ini itu untuk melakukan segala macam pekerjaan operasional dari KNIP. Nah, Kabinet RI ini secara resmi ditugaskan pada 2 September tahun 1945. Dalam kabinet ini, para menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden, sehingga kabinetnya disebut sebagai kabinet presidensial atau presidensial. Nah, kabinet presidensial ini terdiri dari 12 menteri kabinet, 4 menteri negara, dan Jadi kabinet pertama di Indonesia, ya, itu dipilih langsung oleh Soekarno, ya, dipilih oleh Soekarno. Jadi para menterinya itu memiliki tanggung jawab kepada presiden, makanya disebut dengan menteri presidensial. Nah, di mana pada tanggal 22 Agustus 1945 ini hasil sidang PPKI itu memutuskan adanya pembentukan partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia, yang tujuannya untuk sebagai wadah persatuan dan pembinaan politik bagi rakyat Indonesia, partai politik di Indonesia. Nah, kemudian BPKNIP ini mengusulkan untuk berdirinya partai-partai politik yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dengan maklumat pada tanggal 3 November 1945. Nah, partai-partai politik yang terbentuk pada saat itu adalah yang pertama itu adalah Masyumi,
dengan sebutan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bagaimana sejarah lahirnya Tentara Nasional Indonesia? Terbentuknya TNI berpangkal dari maklumat pembentukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Kesatuan TKR kemudian berkembang menjadi TNI. Alhamdulillah ya, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya. Kalian sudah berhasil dalam pelaksanaan pembuatan proyek sesuai dengan pemahaman, kemampuan dan kreativitas kalian ya. Dalam pembuatan proyek, saya lihat hasil di setiap proyek itu sangat luar biasa ya. Kreativitas kalian sangat terlihat di hasil proyeknya, di infografinya. Itu sudah mewakili bagaimana pemahaman kalian, kreativitas kalian, daya berpikir kritis kalian terkait dengan materi yang sudah saya berikan pada LKPD yang kalian selesaikan secara kolaboratif ya, secara berkelompok. Hasilnya sangat memuaskan. Kalau menurut kalian infografis yang sudah kalian buat, kemudian infografis yang sudah kelompok kalian buat, bagus apa kurang? Bagus. Bagus banget, spektakuler. Bagus kan? Nah, kalian di masih kelas 11 ya, di fase ini sudah membuat infografis bagus itu luar biasa bagi saya. Kalian berkelas 11 sudah bisa membuat sebagus itu. Beri tepuk tangan untuk kelas 11. Oke, terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini, sebelum kita akhiri ya, Bapak ingin memberi kalian waktu nih untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan 6 topik yang kita bahas ya. Bisa kalian simpulkan, boleh terkait dengan pembahasan kelompok kalian atau secara keseluruhan. Ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya terkait kesimpulan? Saya persilahkan. Dan juga Muhammad Atta. Kemudian yang ketiga, dalam waktu sementara Presiden dalam melakukan proses pekerjaannya dibantu dengan sebuah komite nasional. Dan juga sebelum disahkannya Undang-Undang Dasar terdapat beberapa perubahan dalam UUD tersebut. Yang pertama adalah kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Kemudian pembutuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan karena adanya protes dari tokoh-tokoh nasional Indonesia, khususnya dari Indonesia bagian timur, yang dimana mereka ini menganggap bahwasanya nilai-nilai Pancasila yang khususnya dalam butir pertama itu terlalu bercorak Islam. Makanya mereka pada situ melakukan tuntutan protes untuk menggantinya. Oleh karena itulah tokoh-tokoh nasional Indonesia yang beragama Islam akhirnya memutuskan untuk mengganti sila Pancasila yang berada pada nilai pertama tersebut untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah disahkannya proklamasi kemerdekaan, maka negara Indonesia memiliki sebuah konstitusi negara dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden pada saat itu diusulkan secara aklamasi oleh Otto Iskandar Dinata, di mana oleh Otto Iskandar Dinata pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi, dan akhirnya Otto Iskandar Dinata dipilih menjadi ketua panitia kecil oleh presiden, yang tugasnya panitia kecil ini adalah untuk membahas hal-hal yang mendesak, contohnya seperti pembagian wilayah negara. Oke, beri aplaus yang luar biasa. Luar biasa. Dari materi yang disampaikan kemudian dapat disimpulkan dengan baik oleh Dakar. Kesimpulannya sudah sangat mewakili dari apa yang kita bahas pada pembelajaran hari ini. Sangat luar biasa. Ada lagi? Tidak? Izin menyampaikan kesimpulan dari materi yang pokok saya yang membentuk berbagai partai politik bahwa adanya badan-badan negara yang terbentuk atas keputusan sidang PPKI 1945 menghasilkan pada akhirnya menghasilkan BPKNP, di mana BPKNP ini memasukkan pembentukan partai politik yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh wakil presiden dengan maklumat pada tanggal 13 1945. Nah, pada tanggal 22 Agustus 1945 ini juga terbentuklah Partai Nasional Indonesia yang pada nantinya itu sebagai wadah dalam pembinaan terbentuknya partai politik di Indonesia. Oke, beri aplaus yang luar biasa untuk Dinda. Nah, jadi
untuk kesimpulan dari pembahasan kelompok 5 ya. Sangat luar biasa bisa menyimpulkannya sesuai dengan tema dari kelompoknya. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya ya, banyak yang dapat menyimpulkan itu lebih baik. Dari setiap kelompok bisa menyimpulkan setiap pembahasan dari kelompoknya itu diperbolehkan ya, sangat diperbolehkan. Artinya kalian dapat memahami apa yang kalian pelajari pada hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Oke, itu tadi terkait dengan kesimpulannya. Selanjutnya kita akan merefleksi pembelajaran kita pada hari ini, ya. Refleksi saya sebagai guru ya. Apakah ada yang masih kurang atau ada yang perlu diperbaiki? Kemudian refleksi juga untuk kalian ya, refleksi kalian sebagai peserta didiknya. Menurut kalian nih, kira-kira teman-temannya kayaknya Pak, si ini masih kurang memperhatikan atau bagaimana? Boleh disampaikan. Oke. Jadi kan dari materi yang kita sampaikan ini dari pembentukan dan pengesahan undang-undang sampai lahirnya Tentara Nasional Indonesia kan dibentuk dari nol. Jadi dengan pembentukannya secara bertahap itu kan pasti nggak mudah sebagai generasi muda, sebagai anak-anak remaja. Seharusnya kita tuh waktu pematerian seperti ini lebih dikuasai dan lebih diperhatikan lagi, karena bangsa-bangsa dulu kan punya nasionalisme yang kuat nih. Masa kita yang generasi muda nggak bisa meneruskan dengan cuma menyimak, bukan ikut rapat, bukan terlibat dalam politik. Seharusnya lebih baik lagi lah dalam mengerti seluk-beluk negaranya sendiri. Luar biasa, tepuk tangan lah. Biasanya teguran dari teman sebaya itu lebih kasar. Karena kalau dari teman itu dia bisa mengamati nih, karena kalian ketemu setiap hari ya kan. Makanya kalau belajar itu fokus, hargai pendapat hasil kerja dari teman-temannya, ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kelas 11 IPS 1. Alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya, terkait dengan materi peran para tokoh yang ikut serta dalam sekitar proklamasi ya, pertemuan selanjutnya di materi selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini, lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Dan ke kelas saya persilakan untuk memimpin doa dan salam. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum.